dengan dukungan dari para kader P3. Intinya bahwa Anies Baswedan itu sudah jadi presiden sosiologi. Artinya sekarang itu presidennya itu sudah di Anies Baswedan. Secara sosiologi loh Pak. Ya, betul. Secara SK ya belum, tapi de facto bahwa di sana di sini itu sudah teriakan presiden. Jadi presiden asli secara sosiologi itu Anies Baswedan. Kalau presiden palsu yang ijazahnya palsu, itu presiden palsu yang ijazahnya palsu. Nah, Anies Baswedan secara sosiologi sudah menjadi presiden Republik Indonesia. Terus kemudian yang kedua, kemudian kenapa yang dapat undangan khusus di pertemuan G20 Anies Baswedan bukan Jokowi ataupun yang lainnya gitu kan? Otaknya Anies Baswedan itu sudah kelasnya bukan kelasnya ijazah palsu, bukan. Anies Baswedan itu sudah kelasnya itu internasional. Halo Indonesia, saya Kristianto Oni, salam NKRI. Jadi kemarin saya lihat sebuah video amatir seorang pendukung Pak Anies Baswedan, pendukung loh ya, bukan buzzer ya. Kalau buzzer ya kita-kita inilah buzzer itu. Kalau mereka bukan buzzer, mereka itu pendukung, simpatisan, relawan, tim sosmed dan lain sebagainya. Mereka bukan buzzer, oke? Jadi di video amatir tersebut ada seorang pendukungnya Pak Anies Baswedan yang mengatakan bahwa jika dilihat dari sisi sosiologi, maka Pak Anies Baswedan itu sebenarnya sudah jadi presiden. Karena di masyarakat sudah teriak-teriak Anies presiden, maka dari itu si pendukung Pak Anies Baswedan ini berkesimpulan bahwa sesungguhnya Anies Baswedan itu sudah menjadi presiden. Inilah konsep yang pernah juga digunakan oleh para relawannya Pak Prabowo Subianto di 2014 dan 2019. Sehingga ketika real count menunjukkan kekalahan mutlak untuk kubu Bapak Prabowo, maka kekalahan itu kemudian dianulir sebagai kecurangan. Oke. Dan kemudian si pendukung Pak Anies Baswedan ini mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu sudah kelas internasional. Bayangkan dia diundang ke KTT G20 di Bali. Tidak seperti itu yang ijazah palsu itu katanya. Ini saya kira yang disindir adalah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ya. Meskipun tidak terbukti di pengadilan, tetapi ya begitulah cara mereka memojokkan pemerintahan. Ya begitulah cara mereka menjatuhkan marwah pemerintahan saat ini. Nggak apa-apa ya. Meskipun itu dapat dikategorikan sebagai fitnah keji, bagi mereka itu adalah bagian daripada kebebasan berpendapat. Bagi mereka itu bagian dari demokrasi. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kita hargai dan kita hormati. Cuma yang anehnya menurut saya, pendukung Pak Anies Baswedan ini mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan diundang ke KTT G20, sedangkan Pak Jokowi tidak diundang. Ini nggak apa-apa sih, tapi menurut saya kayak ada konyol-konyolnya begitu. Iya kan? Kenapa saya katakan konyol? Karena Insinyur Haji Joko Widodo saat ini adalah presidennya G20. Jadi acara KTT G20 di Bali itu adalah milik Jokowi. Bahasa sederhananya, G20 di Bali adalah hajatannya Jokowi. Tapi betapa konyol dan halunya pendukung Pak Anies Baswedan ini mengatakan Pak Anies Baswedan diundang ke KTT G20 sedangkan Jokowi tidak. Oke, yang ingin saya tanggapi adalah kata pendukung Pak Anies Baswedan ini, kalau dilihat dari sisi sosiologi, Pak Anies Baswedan itu sudah jadi presiden. Saya coba mengkaji dan membanding-bandingkan apakah benar seperti itu, dan ternyata benar saudara, ternyata benar.
bukan hanya dari sisi sosiologi, ya. Saya juga coba mengkaji, saya juga coba menguji dari sisi kadronologi, dari sisi kampretologi, dari sisi sumur resapantologi, dari sisi lem aibontologi, dari sisi ballpointologi, dari sisi trotoartologi, macam-macam. Saya sudah coba mengkaji dan membanding-bandingkan dari beberapa kajian saya itu dengan pemaparan pendukungnya Pak Anies Baswedan yang dilihat dari sisi sosiologi tadi. Ternyata benar bahwa Pak Anies Baswedan itu dengan adanya sorak-sorak dari segelintir orang, dengan adanya segelintir orang yang diklaim sebagai rakyat Indonesia itu, ya, yang menyerukan Anies Presiden, sebenarnya itu sudah cukup membuktikan bahwa saat ini Pak Anies Baswedan itu sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden halu tapi. Jadi saya simpulkan bahwa menjadi pendukung Pak Anies Baswedan itu nggak perlu pinter, nggak perlu cerdas, nggak perlu memahami data, fakta, nggak perlu kita itu nggak perlu mengerti semua situasi itu secara berimbang, ya kan? Kita nggak perlu melihat arti dan makna-makna secara esensial. Kita cukup sedikit konyol dan halu, nah itu sudah bisa jadi pendukung Pak Anies Baswedan. Saya juga kepengen jadi pendukung Pak Anies Baswedan sebenarnya, karena jadi pendukung Pak Anies Baswedan itu luput dari kata buzzer bayaran, ya kan? Nah terus mewah sekali gitu jadi pendukung Pak Anies Baswedan. Bayangkan rapatnya saja di hotel mewah gitu, wow. Rapatnya saja itu di hotel mewah gitu, ya. Jadi mereka kemarin itu ada rapat tim sosmed, bukan buzzer. Sekali lagi saya tegaskan bukan buzzer. Mereka kemarin ada rapat tim sosmed itu di hotel mewah. Dan ketika melihat hal itu sebenarnya saya juga kepengen sekali jadi tim sosmednya Pak Anies Baswedan. Hanya saja sayang sekali mungkin kubunya Pak Anies Baswedan tidak akan memberikan peluang bagi saya, ya. Karena apalah kita ini kan dari rakyat jelata, ya kan? Ya kan? Dari rakyat jelata, nggak perlu dibayar, ya kan? Nggak perlu disupport dana. Intinya kita berbicara dari hati nurani, dari akal yang sehat, sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang ada di negara kita, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau mau menjadi pendukung Pak Anies Baswedan cukup konyol dan halu udah. Saya kira itu sudah memenuhi syarat. Hanya saja peluang masih terbuka atau tidak untuk kita menjadi pendukung Pak Anies Baswedan. Gitu loh ya saudara ya. Saya Krisyanto Yen Oni. Salam konyol, salam halu, salam NKRI. Bravo! Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.